Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehati dan sejiwa muda Ati Madamte. Pada podcast kita kali ini dengan tema menjemput malam Lailatul Qadar dengan saya Siti Abram Fatimah selaku host pada podcast edisi hari ini. Dan kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Yanto Wijaya SPDI, yaitu selaku pembina Asrama Tahfiz 92 Kota Parepare, juga pembina salah satu pondok pesantren di Sulawesi Barat, juga sebagai dosen di Ma'had Ali di pesantren tersebut. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ustaz. Karena judulnya tadi menjemput malam Lailatul Qadar, sebelum kita lebih lanjut membahasnya, mungkin kita perlu mengetahui terlebih dahulu nih, apa pengertian dari malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan Ustaz, apa itu malam Lailatul Qadar? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Malam Lailatul Qadar ini awal mula adanya malam Lailatul Qadar ini berkaitan dengan sebuah kisah. Awal mula diturunkannya malam Lailatul Qadar diberikan kepada Nabi kita Muhammad dari sebuah kisah seorang nabi di masa Israel kuno. Beliau itu bernama Nabi Syamun Ghazi alaihissalam yang dijuluki dengan Samson. Kita mengenalnya Samson. Beliau itu kalau ada nama beliau dari bahasa Arab itu adalah Syamsun atau lebih dikenal dengan Sam'un al-Ghazi. Tapi kalau di dalam bahasa Ibrani beliau itu disebut dengan Simson, dan kalau di dalam bahasa Tiberias beliau itu disebut dengan Shimson. Dalam kitab Nasrani lebih dikenal dengan sebutan Samson. Nah, Sam'un al-Ghazi beliau itu memang kata al-Ghazi itu sendiri beliau memang lahir di Gaza sana. Di Gaza yang sekarang terjadi perang, ya. Gaza sana, di Palestina sana. Dan beliau itu seorang nabi. Beliau termasuk nabi yang kuat. Di antara mukjizatnya itu bisa melunakkan besi dan juga bisa merobohkan istana. Sehingga singkat cerita, Nabi Sam'un atau Samson di sini ditangkap oleh raja dengan diambil yang namanya rahasia dari kekuatannya. Sebagaimana mungkin kita sering dengar ceritanya, beliau itu oleh seorang raja itu diminta istrinya untuk menanyakan kepada Nabi Sam'un apa sih yang bisa membuat dia itu lemah. Akhirnya disebutkan dia kalau ingin dia itu lemah, ingin menangkapnya, disuruh ikat tubuhnya dengan rambutnya karena rambut beliau itu panjang. Akhirnya singkat cerita diikatlah, dibawa kepada seorang raja, akhirnya dihukum. Dalam kelemahan tersebut dia memohon kepada Allah agar Allah memberi pertolongan, dan singkat cerita beliau tersebut akhirnya menerima kekuatan lagi, kuat lagi, akhirnya dirobohkanlah yang namanya istana raja tersebut, sehingga si raja bersama istri beliau sendiri itu ikut meninggal. Nah, ketika beliau meninggal, si raja dan istrinya tersebut, akhirnya Nabi Samson tersebut dia itu bertobat sambil berkata, untuk menebus dosa-dosaku saya akan beribadah selama 1000 tahun. Nah, ini keterangan ini, cerita ini itu datanya ada di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Dan ketika Nabi, ini sebenarnya Nabi pada waktu itu bercerita kepada para sahabatnya tentang Nabi Samson ini, Nabi Samson. Nah, ketika selesai bercerita, beliau tersenyum. Ketika tersenyum ditanya para sahabat, ya Nabi, kami ini juga ingin seperti Nabi Samson bisa beribadah selama 1000 tahun. Akhirnya Rasulullah pun diam sejenak. Diam sejenak ini sebenarnya sambil merasa iri kepada yang namanya kaum-kaum terdahulu. Kenapa? Karena diberikan umur panjang. Kalau berumur panjang otomatis ibadahnya pun juga lama. Nah, ketika Rasulullah iri terhadap kebaikan tersebut, akhirnya datanglah malaikat Jibril dengan membawa wahyu dan diturunkanlah yang namanya
surat Al-Qadar. Muhammad, bahwasanya karena umurmu itu pendek dan umatmu itu pendek hanya sebatas 60 tahun. Sedangkan Nabi Nuh saja itu ketika diangkat menjadi nabi, beliau itu umurnya 950 tahun. Baru diangkat jadi nabi. Dan menurut riwayat Nabi Nuh itu umurnya 1700 tahun. Berarti cara ibadahnya lama. Nah, dalam itu sehingga Rasulullah merasa iri. Bagaimana kami, umat kami, umurnya kan rata-rata 60, maksimal 100. Akhirnya diturunkanlah surat Al-Qadar, bahwasanya dijelaskan di dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik daripada 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun 4 bulan. Itu awal mula dari malam Lailatul Qadar. Dan yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan, artinya ibadah di malam tersebut lebih baik daripada beribadah di malam-malam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Maksudnya demikian. Oh, baik, Ustaz. Jadi pengertian malam Lailatul Qadar itu sebenarnya teman-teman terjadi karena ada ceritanya ternyata. Jadi ceritanya tadi itu ada dari Nabi Syamson ya Ustaz ya. Dan Rasulullah ternyata iri dengan umat terdahulu yang ternyata umurnya lebih panjang, dan ketika umur lebih panjang itu ternyata kesempatan beribadahnya lebih banyak ya Ustaz ya. Jadi karena kita mungkin umurnya cuma sampai ada yang sampai 100 tahun itu sudah maksimal ya Ustaz. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kira-kira kalau dari pengertian tersebut malam terjadinya malam Lailatul Qadar itu kapan sih Ustaz? Tentang malam terjadinya malam Lailatul Qadar itu di dalam sebuah hadis Rasulullah itu sudah menjelaskan, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. 10 terakhir di malam-malam ganjil. Toh walaupun Rasulullah sendiri itu merahasiakan di malam-malam ganjil itu kira-kira di malam keberapa, Rasulullah tetap merahasiakan agar supaya apa? Memang seharusnya kalau kami pikir sendiri, kami teliti, malam Lailatul Qadar itu memang seyogyanya memang harus dirahasiakan. Dikarenakan andaikan Rasulullah itu menjelaskan secara detail waktunya adalah ini, pasti umat manusia itu akan menyepelekan malam-malam lainnya. Lawang cukup sudah dengan beribadah di malam tersebut. Akan tetapi para ulama mencoba membuat prediksi tentang Lailatul Qadar itu sendiri. Di dalam kitab I'anatul Talibin, juz 2 halaman 257, di situ Imam Ghazali ini memberikan prediksi tentang masalah kapan Lailatul Qadar. Kata beliau, kalau awal Ramadan itu dimulai hari Ahad, hari Minggu atau hari Rabu, maka malam Lailatul Qadar itu terjadinya malam ke-29. Kalau awal Ramadan itu terjadinya hari Senin, maka malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21. Kalau awal Ramadan itu terjadi di hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadar terjadi malam 27. Dan jika awal Ramadan terjadi pada hari Kamis, seperti yang Ramadan sekarang kan barusan hari Kamis kita, maka Lailatul Qadar itu terjadi di malam 25. Dan jika awal Ramadan terjadi pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 23. Inilah merupakan sebuah prediksi. Yang namanya prediksi bisa saja tepat, bisa saja salah. Intinya apa? Intinya dari malam Lailatul Qadar yang memang dirahasiakan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita sebagai umatnya seyogyanya tetap harus dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu mencoba untuk beribadah, memperbanyak baca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya, dan bentuk hal-hal baik lainnya. Siapa tahu bertepatan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Terima kasih Ustaz. Jadi mungkin itu tadi yang Ustaz bilang bahwasanya
kapan terjadinya malam Lailatul Qadar ini tidak bisa kita prediksi, teman-teman. Nah, kadang kita bisa menjumpai itu di malam ke-25, ke-23, 21 dan sebagainya. Tapi mungkin di malam 10 terakhir ya Ustaz. Iya, 10 terakhir. Pertanyaan saya Ustaz, kalau dijumpainya malam Lailatul Qadar itu apakah terjadi satu kali kepada seseorang atau memang di malam 10 terakhir itu dijumpai setiap malam atau bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Tentang masalah malam Lailatul Qadar itu, apakah setiap orang itu bisa hanya menjumpai satu kali seumur hidup atau bisa setiap Ramadan bisa menjumpai? Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam biografi pengarangnya yakni Imam Nawawi, di situ dijelaskan bahwasanya Imam Nawawi itu sejak berumur sekitar 7 tahun, beliau itu sudah mendapatkan keistimewaan selalu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Akan tetapi dari kisah ini kita bisa nanti ambil kesimpulan. Kisahnya begini. Pernah suatu malam Imam Nawawi ini tidur, tiba-tiba di tengah malam dia teriak di masa kecilnya. Ketika umur 7 tahun, di masa kecilnya dia teriak. Dibangunkan ayahnya, ayah. Karena teriak, ada cahaya sangat-sangat bersinar sekali di rumah. Dan yang melihat cuma Imam Nawawi. Padahal itu keluarganya bangun semua gara-gara teriakan. Yang lain tidak melihat. Nah, ini membuktikan bahwasanya malam Lailatul Qadar walaupun di tempat yang sama, ini tidak semua orang bisa mendapatkannya. Berarti hanya orang-orang pilihan dari Allah yang bisa mendapatkannya. Ini sebagai bukti kalau malam Lailatul Qadar itu walaupun turunnya di tempat yang sama, akan tetapi yang mendapatkan, yang bisa merasakan itu tidak semuanya. Maka dari itu, malam Lailatul Qadar ini memang menjadi sebuah rahasia. Hanya saja, walaupun malam Lailatul Qadar ini merupakan sebuah rahasia, akan tetapi ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Di antaranya kata Nabi, orang yang sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, maka itu pahalanya sama dengan malam Lailatul Qadar. Ini di antaranya. Jadi ketika bulan Ramadan kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka itu pahalanya sama dengan malam Lailatul Qadar. Di antaranya itu. Insya Allah. Jadi itu tadi teman-teman, bahwasanya ternyata ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, walaupun kita di tempat yang sama, tapi kalau memang bukan kita orangnya yang akan diberikan keistimewaan malam Lailatul Qadar itu, ya bukan kita yang akan jadi datangnya malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, Ustaz, jadi apakah orang yang mendapati malam Lailatul Qadar itu harus menjumpai suatu keajaiban, Ustaz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang masalah orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu apakah harus mendapatkan keajaiban sebagaimana kisahnya tadi tentang Imam Nawawi yang menemukan keajaiban merupakan mendapatkan sebuah sinar yang sangat terang benderang di rumahnya. Maka begini, Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang pakar tafsir, beliau tersebut memberikan tentang tanda kalau orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di antaranya orang tersebut, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dia akan disalami begini oleh malaikat Jibril. Artinya apa? Artinya kulitnya tersebut akan terasa merinding, hatinya menjadi lembut dan air matanya menetes. Di antaranya itu yang bisa dirasakan bagi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Akan tetapi ada sebuah penjelasan ya di dalam sebuah kitab Tafsir Al-Qadr, penafsiran dari surat Al-Qadr tadi yang bunyinya begini. Wa yahsulu fadluha liman ahyaha wa illam yash'uru biha wa nafyuhu mahmulun ala nafyil kamali
wa man shallal isya fi jama'atin faqad akhadha haddahu minha. Artinya, keutamaan malam Lailatul Qadar itu sudah bisa diraih bagi siapa saja yang menghidupkan malam-malam tersebut. Walaupun dia tidak merasakan. Artinya apa? Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu walaupun tidak merasakan keajaiban, menemukan keajaiban, sebenarnya dia juga mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, penegasan capaian ini diarahkan itu kepada kesempurnaan pencapaian. Artinya, siapa saja yang sholat isya berjemaah, maka sungguh dia telah memperoleh bagian keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Jadi, kesimpulannya, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak semuanya itu menemukan keajaiban. Tapi orang yang menemukan malam Lailatul Qadar dengan keajaibannya, maka itu betul-betul orang yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar yang paling tinggi. Kemudian yang di bawahnya, tingkatan di bawahnya termasuk orang yang mendapatkan keutamaan walaupun tidak sesempurna orang yang menemukan keajaiban daripada malam Lailatul Qadar. Ini juga termasuk orang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, di antara caranya dengan melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan memperbanyak zikir Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Di antaranya itu. Nah, kemudian lagi di dalam kitab Nihayatuz Zaid ini ada sebuah penjelasan ketika tingkatan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wa maratibu ihya'iha salasatun ulia wa hiya ihya'u lailatiha bisolati wa wusta wa hiya ihya'u mu'dhamiha bidzikri wa dunya wa hiya yusalli al-isya fi jama'atin wa subhi fi jama'atin. Artinya, tingkatan orang yang bisa meraih, bisa menjemput, bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu dengan cara menghidupkan malam Lailatul Qadar, itu ada 3 tingkatan. Fase yang paling tinggi adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan cara sholat, dengan melakukan sholat malam. Tingkatan yang tengah, yang sedang, adalah dengan cara menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berzikir. Dan tingkatan yang paling rendah adalah menjalankan sholat isya dan sholat subuh secara berjemaah. Maka dengan cara itu dia sudah mendapatkan daripada keutamaan malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Jadi itulah tadi teman-teman. Jadi ternyata walaupun kita tidak mendapatkan keajaiban, Ya. tapi ketika kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, kita juga mendapatkan keistimewaan tersebut, betul. ya Ustaz ya. Iya, betul. Tadi itu ada 3 tingkatan teman-teman. Jadi yang pertama tadi itu tingkatannya paling tinggi itu adalah melaksanakan sholat malam secara setiap malam ya Ustaz ya. Setiap malam. Terus tingkatan kedua tadi itu dengan zikir. Lalu tingkatan yang paling rendah itu adalah dengan melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan subuh secara berjamaah, teman-teman. Jadi kalau kalian mau dapat keutamaan yang lebih tinggi lagi, maka lebih rajinlah kita melaksanakan sholat malam secara terus-menerus di malam ke-10 atau mulai dari 1 Ramadan sampai dengan ke-30 Ramadan nanti. Nah, Ustaz, kan begini, saya sebagai perempuan nih ketika mendapatkan hal seperti ya perempuan lah Ustaz yang mungkin dia tidak bisa beribadah pada malam ke 10 terakhir. Ya, ke-10 terakhir itu Ustaz, bagaimana menurut pendapat Ustaz, apakah itu tetap memperoleh keutamaan malam Lailatul Qadar atau tidak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis musnad Imam Nasa'i dari Abi Hurairah, ada sebuah hadis tentang malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah bersabda, "Fi syahri Ramadhana fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima." Yang artinya, kata Rasulullah, di dalam bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang
untuk mendapatkan kebaikan, maka sungguh ia terhalang untuk memperoleh kebaikan. Inilah sebenarnya hadis ini merupakan menjadi momok menakutkan bagi para wanita. Kenapa? Karena di sini dijelaskan orang yang dihalangi mendapatkan kebaikan di malam tersebut, maka dia berarti sudah dihalangi mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Nah, bagaimana kita kaum wanita? Kita punya tamu bulanan. Ketika tamu bulanan kita misalkan datang pas Lailatul Qadar, kan berarti kita nanti terhalangi, tidak bisa dong dapat mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, di sini begini penjelasannya. Yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana di awal tadi saya sampaikan, artinya lebih baik, Lailatul Qadar itu lebih baik dari amal yang tidak ada, daripada amal atau beramal di malam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Cuman, apakah wanita tersebut bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Ada sebuah keterangan diriwayatkan oleh sahabat Jubair. Qala Jubair qultu lidh-Dhahhak. Jubair pernah bertanya kepada Imam Dhahhak, "Ara'aitan nufasa'ah wal ha'idah wal musafirah wan na'ima lahum fi lailatul qadri nasibun?" Qala na'am kullun man taqabbalallahu amalahu sayu'tihi nasibahu min lailatul qadri. Yang artinya begini. Imam Jubair pernah bertanya kepada Imam Dhahhak, "Imam Dhahhak, bagaimana pendapatnya kita terhadap wanita-wanita yang sedang nifas, wanita-wanita yang sedang haid, atau para musafir, atau orang yang tertidur di malam Lailatul Qadar? Apakah mereka itu juga mendapatkan bagian dari keutamaan malam Lailatul Qadar?" Apa kata beliau? Iya. Mereka semua itu adalah orang yang diterima oleh Allah amal-amalnya, dan akan Allah memberikan bagian kepadanya daripada Lailatul Qadar. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan tadi penjelasan tingkatan Lailatul Qadar ada 3, berarti wanita yang haid masuk dalam kategori bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar pada tingkatan pertama dengan sholat itu tidak mungkin, karena mereka sedang haid dan bisa sholat malam. Atau pada tingkatan yang paling rendah dengan cara sholat isya berjamaah, dengan sholat subuh berjamaah, itu pun tidak mungkin, karena mereka sedang datang bulan. Jadi bagi mereka perempuan-perempuan, wanita-wanita yang haid atau yang sedang nifas, bagaimana cara menjemput malam Lailatul Qadar? Maka dia bisanya pada fase yang kedua, yaitu dengan cara ihya'u ma'zamiha bidzikri, yaitu dengan cara menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak zikir. Jadi bagi para wanita ya yang sedang datang bulan di 10 terakhir, tidak usah berkecil hati untuk bisa menjemput mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, karena mereka bisa mendapatkannya dengan cara memperbanyak zikir, dengan cara memperbanyak sholawat. Ya, susah sekali ya ternyata ya Ustaz kalau perempuan ternyata teman-teman, karena ya kesempatan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ketika kita mendapatkan halangannya di malam 10 terakhir itu ya itu tadi resikonya. Mungkin kita tidak punya banyak kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi Ustaz, bagaimana menurutnya Ustaz kalau semisal ketika mungkin di tahun ini dia tidak mendapatkan lagi, terus di tahun depan dengan hal yang sama Ustaz, terus kalau dia masih berharap untuk punya kesempatan lagi di tahun depan, apakah bagaimana caranya untuk semoga dia bisa mendapatkan hal tersebut di tahun depannya lagi Ustaz? Fikih itu juga memperbolehkan seorang wanita itu mengkonsumsi obat pencegah haid. Artinya apa? Misalkan ada seorang perempuan, biar puasanya penuh 1 bulan, biar tidak usah ganti-ganti puasa nantinya karena datang bulan,
maka diperbolehkan oleh ulama fikih dengan cara mengkonsumsi obat untuk pencegah haid. Sehingga untuk tahun berikutnya di antara caranya yaitu tadi, mungkin untuk 10 terakhir biar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara kalau memang ada ya, kalau memang ada obat pencegah haid bisa dia itu meminum obat pencegah haid biar apa? Biar bisa melaksanakan di malam 10 terakhir Ramadan itu dengan semaksimal mungkin untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Atau kalau memang tidak bisa yaitu dengan cara tadi menerima keadaan yang ada. Kenapa? Karena kita menerima takdir Allah itu juga merupakan sebuah iman yang sangat besar dan pahalanya juga besar. Cuman bagaimana caranya kalau sementara haid tetap kembali kepada semula yang dituntun oleh para ulama, yakni dengan cara memperbanyak zikir, fa insyaallah itu pun juga dicatat sebagai fadilah keutamaan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi bagi para perempuan jangan terlalu bersedih karena ternyata kita masih punya kesempatan, yaitu dengan kita memperbanyak zikir ya Ustaz di malam 10 terakhir teman-teman. Nah, jadi mungkin pada pagi hari ini dengan tema kita yang luar biasa ya Ustaz ya, menjemput malam Lailatul Qadar dengan keutamaan yang banyak sekali ya. Tidak terasa ya teman-teman, padahal kemarin baru seperti hari pertama Ustaz, tapi sekarang sudah mau habis lagi nih Ramadan. Betul. Jadi bagi teman-teman sebagai kesimpulan pada podcast kita pagi hari ini yaitu menjemput malam Lailatul Qadar adalah malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat-sangat istimewa bagi seluruh umat muslim di Indonesia terutama dan seluruh dunia. Adalah yang pasti kita jika ingin menjemput malam Lailatul Qadar adalah ya kita harus menjemput dengan usaha kita ya Ustaz ya. Kalau tidak usaha ya tidak ada. Kalau kita cuma scroll TikTok, scroll IG dan sebagainya, karena Gen Z sekarang lebih banyak seperti itu Ustaz. Jadi kita ya, dan teman-teman boleh diingat lagi bagi kaum perempuan jangan bersedih dan berkecil hati karena kita masih punya peluang yang diberikan Allah kepada kita yaitu dengan berzikir. Nah, untuk pagi hari ini terima kasih banyak atas semua penonton sahabat Ati Madampe pada pagi hari ini, dan jangan lupa untuk terus saksikan podcast Ati Madampe edisi Ramadan karena pembahasan yang menarik seputar puasa di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih kepada Ustaz. Cukup sekian podcast edisi hari ini. Dari hati kami mengabarkan dengan hati-hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hati kami mengabarkan dengan hati-hati, membuat otak balik-balik, mengudara